percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Ya, amin, amin, amin. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Kau izinkan pada malam hari ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami semua percaya waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Tema khotbah saya pada malam hari ini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ingat cerita tentang
Nabi Yunus, yang dimana Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Tuhan melihat terlalu jahat, terlalu banyak berbuat dosa orang di Niniwe. Ya, Niniwe adalah kota yang besar dan di sana terlalu banyak orang yang berbuat salah dan tidak baik di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk segera pergi ke Niniwe. Dan apa yang terjadi? Nabi Yunus bukan pergi di Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Perhatikan, dia naik kapal, dia melarikan diri, dia tidak jalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam perjalanan dia menaik perahu yang sangat besar. Mulailah terjadi gelombang, badai, angin, topan begini dan begitu. Perahunya hampir pecah. Air dari laut itu naik ke kapal dan semua kru dan kapten kapalnya ketakutan setengah mati. Mereka semuanya berseru-seru dan berdoa dengan agamanya masing-masing. Tapi di dalam ada Yunus. Yunus tenang saja, tidur dia. Dan Yunus sadar Tuhan marah. Tuh, Tuhan marah. Maka Yunus sadar diri, Yunus menawarkan dirinya, dia minta agar semua orang yang ada di kapal itu untuk melemparkan dirinya ke laut. Karena kalau mereka melemparkan dirinya ke laut, badai, gelombang, angin, topan, semuanya, laut ngamuk begini dan begitu, berhenti. Maka diputuskanlah, akhirnya dilemparkanlah Nabi Yunus itu ke laut. Lihat apa yang terjadi. Di dalam laut tiba-tiba ada datang seekor ikan paus yang sangat besar sekali. Langsung dilahapnya, ditelannya itu Nabi Yunus. Di dalam perut ikan dia itu bulak-balik, kebanting sini, banting sono, sakitnya setengah mati. Dan di dalam perut ikan itu bau busuk, bau kotoran, lebih kotor, lebih bau dari kotoran manusia. Lihat, Tuhan bikin dia begitu, sengaja. Karena dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan suruh. Ya, dipontang-panting ya kan, makanan busuk apa segala macam. Waduh, sakitnya setengah mati. Dan saya yakin dan terlalu yakin Nabi Yunus berteriak, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tuhan tidak izinkan dia mati biar dia merasakan penderitaan yang sangat hebat itu di dalam perut ikan. Di mana dia tersesak, kena ini, daging ini, kena itu. Dan dia sesak napas, dia begini, tapi dia tidak mati. Dan dia selama 3 hari 3 malam dibiarkan begitu di dalam perut ikan. Sama halnya kalau kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan minta, Tuhan suruh. Akibatnya Anda akan seperti Nabi Yunus. Kalau Anda ingin, silahkan coba. Dan 3 hari kemudian sampailah Nabi Yunus itu, ya. Ikan tersebut sampailah ke pinggir laut Niniwe dan dimuntahkannya itu Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus bertobat saat itu. Dia kapok, dia minta ampun sama Tuhan. Dia tidak akan lakukan itu. Dia jalankan amanah dan perintah Tuhan untuk memberitahukan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi apa yang dimandatkan Tuhan itu dijalankan juga. Tidak dijalankan itu akibatnya. Untung aja Nabi Yunus tidak mati. Ini adalah satu contoh. Ya, saya teringat di mana mula-mula pertobatan saya, di mana santet itu datang ke kena saya
Selama 3 hari 3 malam saya itu seperti dipukul badannya dengan martil, dengan palu. Saya berseru dan saya teriak kesakitan. Ampun Tuhan, ampun, sakit, 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 sakit. Waktu kena itu kebetulan saya di kantor polisi. Dan segera saya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tiba di rumah sakit, saya diinfus supaya tidak sakit, infus kebal, dibius. Tapi sakit itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang, dan saya sadar diri, saya tahu bahwa sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Kata orang-orang, wajah saya berwarna hitam dan biru, mulut saya berbusa-busa, mata saya sudah putih semuanya. Dan saya hanya bisa bilang, Tuhan Yesus ampuni saya. Tuhan Yesus ampun Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Sakit Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tuhan izinkan saya tahu sebentar lagi saya akan meninggal. Tapi sebelum meninggal, izinkan saya pulang ke rumah agar saya bisa melihat istri dan anak-anak saya. Setelah itu silakan. Di dalam perjalanan saya tidak sadar, tiba-tiba sudah ada di rumah di atas ranjang. Ya, mohon maaf, sakitnya itu tidak pernah berhenti. Selama 3 hari 3 malam itu badan saya seperti dihantam palu, keras sekali. Dan saya menjerit dan meronta-ronta, ampun, ampun, ampun. Teringatlah saya. 20 tahun yang lalu saya pernah berjanji kepada Tuhan agar mengabarkan berita Injil kebenaran ini kepada semua orang. Tapi saya tidak lakukan. Persis apa yang terjadi dengan Nabi Yunus, itu terjadi dalam hidup saya. Dan akhirnya saya bertobat. Dan saya mengabarkan Injil kebenaran. Saya tidak mengabarkan agama, tapi saya mengabarkan kebenaran itu, firman Tuhan. Orang yang mendengar, percaya, mereka diselamatkan. Orang yang tidak menerimanya, mereka sudah di bawah hukuman. Amin. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan kita dan memberitahukan kepada kita, kabarkan Injil kebenaran ini sampai ke ujung-ujung bumi. Jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah dia. Barang siapa yang menerima, maka akan diselamatkan. Barang siapa yang menolak, maka dia sudah berada di bawah hukuman. Baptis itu berbicara pertobatan. Dosa Anda dihapus dan Anda dipenuhi Roh Kudus, Tuhan Yesus yang membaptis. Tapi hari ini saya tidak membahas tentang baptisan. Ya, lain kali. Saya bertanya kepada saudara-saudari, para hamba Tuhan, pendeta dan gembala, mandat kabarkan Injil kebenaran ini sampai ke ujung-ujung bumi. Ini apakah tugas jemaat saja? Atau tugas para gembala dan pendeta saja? Mohon maaf, terlalu sering saya melihat, ya, begitu lagi ibadah selesai, pengumuman bagi ada jemaat yang baru, silakan berdiri. Ya, kami akan berikan salam, selamat datang, selamat bergabung gereja kami. Begitu indah dan luar biasanya perkataan itu. Yang ngomong hamba Tuhan, yang bawa jemaat, ya jemaatnya Tuhan. Apakah para pendeta dan para gembala
Anda sudah melakukan ini, mengabarkan Injil, kebenaran, sampai ke ujung-ujung bumi. Anda hanya bisa berkuar-kuar di mimbar. Dan Anda ngomong begini, ngomong begitu, supaya jemaat-jemaat yang bawa, Anda sendiri nggak bawa. Mau enaknya saja kamu. Ya, kabar beritakan kebenaran Injil, kebenaran ini untuk semua orang, bukan untuk jemaat Tuhan saja, tapi untuk para gembala dan para pendeta. Siapa yang percaya ya kan diselamatkan. Barangkali siapa yang nggak percaya, urusan dia sama Tuhan. Ngapain pusing? Kita ini hanya mengkabarkan Injil, jalankan. Perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jika di dalam mulutmu engkau memperkatakan firman itu terus, karena di dalammu itu ada Tuhan. Tapi engkau ngakunya pendeta dan gembala, tapi engkau tidak pernah berbicara tentang firman. Isinya apa itu kamu? Ya, kamu tahu? Ya. Ada 3 ciri hamba Tuhan di zaman sekarang. 1 terpilih, 2 terpanggil, 3 terpaksa. Saya bahas satu-satu ya. 1 yang terpilih, dipilih Tuhan menjadi suku Lewi. Suku Lewi, hamba Tuhan tersebut, setiap dan kesehari-hariannya dan setiap saat dia tinggal di hadirat Tuhan. Dia menyembah dan melayani Tuhan. Andai kata dia keluar dari hadirat Tuhan, itu pun perintah Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan. Bisa dia melayani, menengoki orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, atau apalah. Itu semua perintah Tuhan. Setelah itu dia balik lagi ke hadirat Tuhan. Itu suku Lewi. Ya, setiap hari di hadirat Tuhan. Dan dia lebih banyak di hadirat Tuhan. Setelah itu dia keluar, dia melayani jemaat Tuhan. Dia hadirat Tuhan lagi. Dia tidur, dia bangun melayani Tuhan lagi. Banyak loh sekarang loh hamba Tuhan loh yang ngaku-ngaku suku Lewi loh. Begitu ya kan melihat ya kan ada suku Lewi. Nah, kesempatan nih gue jadi suku Lewi aja nih ya. Ya, saya kasih tahu. 1 juta hamba Tuhan belum tentu 1 suku Lewi. Ya. Yang terpanggil bagaimana? Yang terpanggil adalah hamba Tuhan ya, yang melayani Tuhan dengan hatinya, memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dan hartanya itu dari mana? Dari penghasilan dia. Dan hamba Tuhan itu berprofesi, memiliki perusahaan, memiliki pekerjaan. Ya, dengan hartanya dia memberikan sumbangan begini dan begitu, ya, sehingga dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Hamba Tuhan itu dia melayani Tuhan dan dia berprofesi. Ya. Tuhan Yesus aja berprofesi. Dia membantu bapaknya Yusuf menjadi tukang kayu, betul? 12 murid Tuhan Yesus aja semuanya berprofesi. Ya. Yang terpaksa 3. Hamba Tuhan ini yang terpaksa. Saya katakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Anda dengan sangat bangganya Anda berkata bahwa Anda ini full timer. Full timer artinya 100% untuk Tuhan. Artinya Anda mengaku-ngaku menjadi suku Lewi. Ya. Saya kasih tahu. Apakah Anda sudah mengabarkan Injil, kebenaran ini? Apakah cuma mengabarkan Injil di gereja doang? Di luar gereja sana Anda pernahkah mengabarkan Injil? Dengar nih para pendeta dan para gembala. Anda hanya berkoar-koar di mimbar, ya. Anda suruh mengabarkan Injil ke jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat Anda suruh, tapi Anda tidak menjadi pelaku firman. Anda mengaku-ngaku suku Lewi. Kesempatan kalau saya bilang.
kesempatan dalam kesempitan, sebenarnya Anda pengangguran. Ya. Tidak heran jemaatnya, perhatikan, kalau pendetanya, kalau gembalanya pengangguran, jemaatnya semuanya miskin. Dosa kamu, bertobatlah. Ya, kamu ngaku-ngaku suku Lewi. Kau jadikan ya jemaat Tuhan itu ya sapi perahan. Ya. Kau menyuruh mereka menabur begini dan begitu, persepuluhan apa begini dan begitu. Ya, semuanya kamu makan. Ya, habis itu kamu ngapain? Di rumah nonton TV. Jalan-jalan di mall. Ya. Dapat uang dari gereja, beli motor, beli mobil. Bertobat kamu. Semua yang mendengarkan para hamba Tuhan ini ya, para gembala yang tidak mau bekerja dan tidak mau berprofesi, bertobatlah. Kalau engkau tidak mau bertobat, kutuk itu akan datang kepadamu. Jika Tuhan marah, tahu apa yang terjadi, saya tidak memaki, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ya, Anda jadikan sapi perahan lo jemaatmu. Ya, pada jemaatmu sudah teriak-teriak. Pernahkah, pertanyaan saya, ya, para gembala, para pendeta, ya, datang ke rumah jemaatmu, satu keluarga ke keluarga yang lain. Kau tanya pribadi lepas pribadi. Mereka semuanya menderita akibat kelakuan Anda para pendeta dan para gembala. Ya, mereka kesulitan ekonomi untuk membayar anaknya sekolah, bahkan untuk makan aja susah. Ya, bertobatlah. Akibat Anda tidak menjadi pelaku firman. Anda menuntut jemaat Tuhan itu untuk menjadi pelaku firman. Sedangkan diri Anda sendiri pengangguran. Kalau Anda menjadi pelaku firman, Anda berprofesi. Anda, para pendeta dan para gembala juga mengembalikan persepuluhan, menabur benih dengan cara yang benar, dengan pola yang sedang Tuhan ajarkan. Anda mengerti, bukan Anda tidak mengerti, tapi Anda memaksa jemaat untuk mengerti, padahal Anda sendiri tidak mau mengerti. Ya, egois banget. Malam ini saya sampaikan kebenaran ini. Jika Anda tidak mau bertobat, kita lihat apa yang terjadi. Ya, hamba Tuhan ini, model yang sekarang ini saya kasih tahu ya. Di zaman Tuhan Yesus ya, sudah ada sekolah agama loh. Yaitu sekolah agama ya, yang mengajarkan tentang hukum Taurat. Persisnya ya, di zaman itu ya, di Tarsus, salah satu kota terkemuka di dunia di Israel itu ya. Tarsus mempunyai kota yang bernama Kilikia. Karena di kota tersebut terkenal dengan adanya pusat perdagangan ya, yang besar. Segala bangsa-bangsa pada berdatangan untuk berbisnis dan perdagangan. Di samping itu juga di kota Kilikia terkenal dengan sekolah-sekolah besar-besar yang terkemuka. Banyak dari segala bangsa berdatangan untuk sekolah di sana. Ya. Sekolah apa? Sekolah belajar hukum Taurat. Ya. Tokoh agama yang sangat terkenal di zaman itu, seorang imam besar yang bernama Nikodemus. Perhatikan apa yang percakapkan imam besar itu, si Nikodemus, dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus.
Mari kita buka Yohanes 3 ayat 3 ayat 1 16 sampai 33. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali lagi?" Jawab Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata-kata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus, imam besar itu, menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, seorang imam besar yang bernama Nikodemus. Engkau tidak akan mengerti hal-hal itu." Bayangkan coba. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian itu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu hal-hal di duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain pada Dia yang turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, Tuhan Yesus sendiri." Ya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Anak Manusia itu Tuhan Yesus harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, perhatikan. Tuhan datang ke dunia itu, ya, Allah Bapa mengutus anaknya, mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, ya kan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan Anda yang mendengarkan. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tuhan adalah terang. Dia datang ke dunia. Ya, haleluya. Haleluya. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang dilakukan di dalam Allah. Amin.
Perhatikan, seorang imam besar yang bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, pemimpin agama yang mengajarkan hukum Taurat, tapi dia tidak mengerti. Dia sedang berbicara dengan raja di atas segala raja. Dia sedang berbicara dengan sang juru selamat dunia. Dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya yang mendengarkan, dan para pendeta dan para gembala dengarkan. Kalau Anda merasa sekolah Alkitab Anda lulus STH, MTH Anda dengan sangat bangganya, Anda tidak bekerja menjadi hamba Tuhan pengangguran, saya katakan, engkau Nikodemus. STH itu sarjana teologia, bukan sarjana teologia, tapi sarjana tinggi hati. MTH itu master teologia, saya katakan bukan master teologia, tapi ya kan master tinggi hati. Ya, bertobatlah. Ya. Tuhan Yesus itu adalah firman. Jadilah engkau pelaku firman, para hamba Tuhan, para gembala dan para pendeta. Jangan kau suruh jemaatmu untuk menabur, menyumbang begini dan begitu, sedangkan Anda tidak melakukan apa-apa. Anda sendiri tidak menabur, tidak mengembalikan persepuluhan, bahkan Anda mencuri. Ya, apa yang sudah Tuhan perintahkan Anda curi itu semuanya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Bagaimana Anda memuliakan hartamu sedangkan Anda pengangguran? Alangkah indahnya kalau Anda bertobat, Anda mengerti. Uang dari persembahan, uang dari amal dan perkumpulan itu semuanya dipergunakan kembali 100% untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan, pelayanan misi, pelayanan ibadah, pelayanan amal ini dan itu. Tentunya semua jemaat-jemaatmu yang melakukan menabur ini dan itu di gerejamu, ya, di gereja Tuhan bukan gerejamu, ya. Semua jemaat menuai 100 kali lipat ke Anda. Mereka diberkati, hidupnya makmur. Karena berkat itu turun dari sorga, turun kepada kepala seorang imam gembala, dan turun kepada jemaat. Kalau gembalanya itu, pendetanya itu pengangguran, jemaatnya miskin semuanya, berdosa kamu. Nggak heran loh. Kamu datang, coba satu-satu datang kunjungi jemaat-jemaatmu, keluarga demi keluarga. Mereka bercerita, mereka curhat kepadamu. Dengarkan penderitaan mereka. Semuanya permasalahan ekonomi yang hebat gara-gara Anda menjadi pengangguran. Anda dengan sangat bangganya Anda menyandang gelar seorang pendeta, hamba Tuhan begitu dan begitu. Ya, saya katakan, ya. Sebentar, saya katakan siapa Anda sebenarnya. Ingat, haleluya. Haleluya. Para pendeta, para gembala, para jemaat Tuhan, bertobatlah. Nabi Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru di gurun pasir, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa Nabi Yohanes berseru-seru di gurun pasir? Kenapa dia tidak berseru-seru mulanya itu dari bait Allah? Karena di bait Allah itu sudah jadi sarang penyamun. Dan isinya itu saya katakan semuanya keturunan ular beludak. Ya, banyak sekarang di gereja-gereja zaman sekarang ini. Isinya ular. Saya katakan bukan Tuhan Yesus. Anda berseru-seru tentang firman Tuhan begini dan begitu, tapi kelakuan Anda pengangguran, Anda tidak menjadi pelaku firman, ya. Ingat, Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru di gurun pasir, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia meluruskan jalan, karena Mesias itu, Tuhan Yesus itu, terang itu datang ke dunia akan lewat sini. Jalannya sudah diserong, diluruskan sama dia. Mengerti?
Carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbicara tentang kerajaanku yaitu sorga. Berarti kerajaan itu berbicara tentang sorga. Yohanes berbakti, ia akan berkata berseru-seru di padang pasir, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya kerajaan sorga itu Anda yang mendengarkan bertobat. Ya, dan kebenarannya. Kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Di luar sana tidak ada benar. Semua yang benar itu hanya firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Anda menjadi pelaku firman. Jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan. Anda mengabarkan Injil, jangan suruh jemaat Anda aja yang bekerja, Anda jadi bos emangnya. Tidak sedikit hamba Tuhan ya. Begitu jemaat pindah ke gereja lain sampai bertengkar dan berkelahi, bikin malu aja. Bilang kau rebut jemaatku. Semalam siapa bilang jemaatmu? Sadar gak sadar? Itu semua jemaah itu milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik gembala. Kenapa kau ngaku-ngaku jemaatmu? Sampai kau baku hantam berantem dan begitu, bikin malu aja. Ya. Yohanes Pembaptis, balik lagi. Mulailah dia membaptis. Pertama orang Farisi. Baptisan kedua ada datang dua orang. Seorang Farisi dan Saduki. Mereka semua itu adalah ahli-ahli Taurat. Seorang imam-imam besar. Dan mereka pengajar hukum Taurat. Ya, saya kasih tahu ahli-ahli agama. Apa yang dikatakan Nabi Yohanes Pembaptis. Dia bilang dia minta dibaptis. Dia bilang, hei keturunan ular beludak, pergi kau dari sini. Yohanes Pembaptis tahu itu mereka berdua. Orang Farisi dan orang Saduki itu dilihat dari jauh itu ular isinya, bukan Tuhan. Dia tidak mau membaptisnya. Saya katakan, ya, mohon maaf Tuhan Yesus. Para gembala, para pendeta, Anda tidak mau bertobat. Isimu ular beludak. Bukan Tuhan isimu. Tapi kalau isimu Tuhan, kau tidak akan lakukan itu. Ya, tercemar. Seperti bait Allah telah tercemar. Banyak sarang penyamun. Sekarang bait Allah itu ada di mana? Ada di gereja-gereja sekarang. Dan para pendeta dan para hamba Tuhan. Ya, saya melihat itu isinya ular. Bukannya Tuhan lagi. Bukan firman lagi. Mereka semua mendewakan uang. Mereka itu sesungguhnya meributkan uang. Takut jemaatnya pindah, persembahannya itu pindah ke sebelah. Mereka baku hantam, bikin malu aja. Sesungguhnya engkau tidak menyembah Tuhan yang hidup itu. Tidak menyembah dan tidak menerima terang itu ke dalam dunia. Sesungguhnya Anda hanya menggunakan fasilitas saja. Ya, banyak hamba Tuhan saya kasih tahu. Anda pinter khotbah. Anda bisa berdoa kepada orang sakit sembuh. Anda bisa mengusir setan-setan kabur. Ya, bahkan ada yang bisa memanggilkan orang mati. Ya, saya kasih tahu. Bertobat Anda hanya menggunakan fasilitas. Isimu belum tentu Tuhan Yesus. Isimu belum tentu firman. Kalau engkau tidak bertobat dan tidak menjadi pelaku firman, lihat apa yang terjadi nanti. Ya, kalau masih hidup aja syukur. Kalau ditampar langsung meninggal, ya seperti zaman Herodes, Raja Herodes menghina firman Tuhan. Malaikat datang, dia tampar mukanya langsung pengok. Dibakar nama cacing pelan-pelan sampai busuk badannya, mati perlahan-lahan. Anda kalau tidak mau bertobat bisa begitu. Bukan saya yang mengutuki, bukan saya menghakimi. Saya hanya memperingatkan para hamba Tuhan, para pendeta dan para jemaat Tuhan. Tuhan bilang apa? Gereja harus dibangun dari batu, di atas batu karang yang kuat, dan maut tidak dapat menguasainya. Jangan maut. Ya. Anda sudah membangun gereja bukan di atas batu karang,
tapi di atas roti. Makanya nggak heran jemaatmu pada miskin. Jemaatmu banyak mengalami masalah. Anda bilang jemaatmu, tapi kalau Anda bilang jemaat Tuhan, Anda ditugaskan bukan untuk jadi bos, tapi Anda melayani jemaat Tuhan. Dan itu bukan jemaatmu. Kalau dia pindah biarkan saja, nggak usah dipikirin. Ya, kalau dia pindah berarti ada yang salah dalam dirimu, sehingga mereka pindah. Coba Anda menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, mereka tidak akan pindah. Amin. Bertobatlah, haleluya. Banyak sekali loh yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi evangelis, menjadi pendeta, dan menjadi gembala. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Tapi hanya sedikit yang terpilih. Ya. Anda merasa sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala, jemaat-jemaat Tuhan, ya kan, telah melakukan ini, melakukan itu, ya. Belum tentu ya Anda melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Menjadilah pelaku firman yang benar. Haleluya. Mari kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mengerti nggak? Jika engkau melakukan, Bapamu adalah Tuhan Yesus, ya kan, kehendak Bapa, maka engkau bisa masuk ke sorga. Tapi engkau tidak melakukan kehendak Bapamu, engkau tidak akan pernah bisa masuk ke sorga. Saya baca ayat selanjutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa yang dikatakan Tuhan loh di surga loh? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Anda yang tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat, saya katakan nama Anda tidak akan ada di catatan buku kehidupan. Ya, Anda pasti ditolak di sorga. Dan Anda bertobat malam hari ini, Anda semua yang mendengarkan, para hamba Tuhan, pendeta dan gembala dan jemaat Tuhan, menjadi pelaku firman, ya, melakukan seperti kehendak Bapakmu, yaitu Tuhan, bukan kehendak dirimu. Maka kerajaan sorga itu ada di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan kerajaan sorgamu ada nanti, hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, saya akan naikkan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya
bernasmu bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Bora basika larabo di larabo ya lalabaranda. Pimpala ya larabo sikala ya larabo di larabalalasi. Bora basika ya larabo di larabalabo di larabaranda. Pimpala ya larabo sikala larabo di larabalabo di larabaranda. Oh Tuhan, jamah-jamah mereka yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya Tuhan, karena-Mu. Amin Tuhan. Aku hendak Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernasmu bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku ku bersuka karena-Mu. inilah yang Amin. Ora basika larabo di larabalabo di larabaranda. Simpala ya larabo di larabalabo di larabase. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Ora basikara bodi lara barata. Amin. Oh Yesus, Haleluya. hatiku bersuka karena Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Semua yang mendengarkan dan percaya sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, semua kita sama-sama berkata, amin.